Pernah nggak sih kalian nemuin orang yang nggak enakannya parah banget? Atau jangan-jangan bukan teman kalian, tapi kalian sendiri. Disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau, suruh ngambil air dalam sumur yang dalam pun kayaknya mau. Dilema banget jadi orang yang sangat amat nggak enakan. Sebenarnya dalam psikologis, fenomena seperti ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Ihsan Patel di IPTV. Iran tengah menghadapi lonjakan stok minyak yang tak terserap pasar. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Naik dari minyak goreng sampai tahu tempe, semuanya tak lagi ramah di kantong. Kenapa orang cakep lebih gampang dimaafin? Kenapa orang cakep lebih punya privilege? Belum bisa menikmati air bersih secara maksimal. Prajurit yang lebih menarik dinilai Setiap yang hidup memiliki masalah, dan IPTV membahasnya. Sebenarnya perasaan tidak enakan atau perasaan sangat amat memprioritaskan perasaan orang lain itu sangat amat mengganggu sekali. Banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa hal semacam ini lumrah dan juga normal. Akan tetapi nih, yang harus kalian ketahui, hal semacam ini sebetulnya tidak baik untuk kesehatan kejiwaan kalian. Karena kalian tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pendirian, dan tidak memiliki jati diri. Namun, alih-alih ingin membahagiakan orang lain dan berusaha untuk menyejukkan hati orang lain, dengan kita tidak mengganggunya, dengan kita selalu mensupport tindakan positif dan hal yang orang lain lakukan, kita menjadi orang yang amat sangat mendahulukan orang lain. Bagus memang, tetapi jika berlebihan, ini menjadi soal dan menjadi PR bagi kalian yang memiliki perasaan semacam ini. Kenapa sih manusia banyak banget yang memiliki perasaan ini? Kalau kita perhatikan, sebetulnya kata banyak di sini sepertinya adanya di Indonesia deh. Tapi kalau di luar negeri, tidak ada hal yang semacam ini. Ada, tetapi jumlahnya sedikit. Mari kita flashback ke zaman dulu. Sejarah enggak enakan. Sepertinya orang-orang yang memiliki perasaan enggak enakan, kita harus bercermin deh. Sebetulnya nenek moyang kita apakah memiliki perasaan yang sama? Atau ini hanya ada terjadi di era modern sekarang ini? Jawabannya adalah di zaman dulu orang-orang sudah memiliki perasaan tidak enak. Penyebabnya apa? Penyebabnya untuk bertahan hidup. Salah satu contoh adalah orang-orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang di bawah kuasa selalu menuruti apa kata penguasa dan apa kata yang memerintahkan. Karena orang-orang yang memerintahkan biasanya memiliki power yang lebih, keuangan yang lebih, dan kedudukan yang lebih tinggi. Sehingga mau tidak mau orang-orang yang di bawah naungannya harus mengikuti dan nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh orang yang ada di atas. Secara sosial masyarakat kita sudah bermental tempe. Nah, ini penting banget nih. Masyarakat kita itu memang mentalnya mental tempe. Apa itu? Mental yang dimana pengecutnya tinggi banget. Mental yang dimana tidak mau duluan, selalu ingin mendorong orang lain untuk maju duluan. Salah satu contohnya adalah pada saat kita sekolah dulu, hampir rata-rata orang yang sekolah ketika dimintai jajak pendapat ataupun menjawab pertanyaan, contoh, anak-anak ayo jawab pertanyaan nomor 2. Sebetulnya ada 10 anak di ruangan tersebut yang bisa menjawabnya. Akan tetapi karena bermental tempe, orang-orang atau siswa yang 10 tadi selalu mendorong, kamu dulu, kamu aja. Seperti itu. Ini yang membuat mental tempe. Terus, kenapa bisa seperti ini? Didikan dan parenting yang amat sangat buruk. Nah, ini tuh bermuara dari pendidikan anak-anak usia dini yang amat sangat buruk dari orang tuanya. Salah satu contoh, tidak memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak, selalu menjadikan anak itu adalah biang masalah dan biang ketidaktahuan pada saat anak tersebut melakukan kesalahan. Ketika dibentak dan ketika dimarahin, anak-anak akan down dan merasa bahwa langkahnya adalah salah. Hal ini tentu mengganggu mental anak tersebut. Sehingga anak tidak percaya diri dan ketika ingin melangkah selalu berpikir kira-kira langkah saya salah atau benar ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat kenapa ada orang-orang yang bermental tempe atau yang bermental enggak enakan. Lantas, apa nih yang harus dilakukan sama orang-orang yang punya mental enggak enakan seperti kalian? Kalian harus melatih diri untuk bilang enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa loh ketika punya masalah.
ketika tidak bisa tuh bilang nggak apa-apa. Karena orang-orang semacam ini biasanya menuntut kesempurnaan pada dirinya sendiri. Saya harus baik, saya harus tampil lebih prima daripada yang lain. Sehingga orang tersebut memiliki standar kebaikan dan standar norma tersendiri di benaknya. Jadi tidak mau salah, tidak mau ada sekecil apapun jalan yang terjal, harus mulus perjalanannya. Ini tentunya menyulitkan orang-orang agar bilang enggak apa-apa. Tubuh manusia itu disetting untuk merasa. Tubuh manusia itu bisa lapar, bisa haus, bisa merasakan kenyang, bisa merasakan marah pada saat dihina, dan bisa merasa kecewa pada saat gagal. Apakah hal ini normal? Normal dan lumrah. Jadi sangat gak apa-apa sekali. Kalian harus sadar bahwa tubuh manusia memang disetting untuk memiliki rasa. Memahami semua juga bisa jatuh. Presiden bisa jatuh. Pemimpin bisa digulingkan. Raja bisa tumbang. Pemimpin ormas bisa ditangkap KPK. Artinya semua orang bisa jatuh. Jadi percaya dirilah bahwa diri kalian pun mampu. Hubungannya apa dengan rasa ketidakenakan tadi? Apa-apa nggak enak, apa-apa nggak enak. Karena orang-orang yang memiliki mental enggak enakan biasanya memang sangat amat tidak percaya diri dan takut kehilangan serta takut gagal. Maka kalian harus berpikir bahwa manusia perjalanannya memang kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalian harus bisa berpikir bahwa orang-orang dengan kekuasaan yang tinggi pun bisa jatuh. Tidak memaksakan, menjadikan hati kita lebih rileks. Nah, ini penting banget nih. Kalian tidak harus memaksakan kehendak orang lain. Kalian juga tidak harus memaksakan kehendak kalian atas hidup yang harus tuntutannya dilaksanakan sekarang juga. Kalian harus lebih rileks. Kalian harus lebih tidak memaksakan tubuh kalian kepada hal-hal yang di luar logika dan di luar nurul. Misal, kamu harus ikut kompetisi itu, mau tidak mau kamu harus ikut. Sementara orangnya sangat tidak enakan, jadi ya sudah deh, saya ngikut aja deh apa kata bos saya, apa kata orang tua saya, sehingga tidak adanya jejak pendapat di antara mereka. Inilah dilema orang yang sangat enggak enakan. Yang berikutnya, lakukanlah terus-menerus apa yang di atas, kamu akan merasakan hasilnya. Nih ya, bagi teman-teman yang memiliki perasaan enggak enakan tadi, coba deh kalian harus merilekskan tubuh, kalian harus menyadari bahwa setiap manusia itu akan jatuh, sehingga kalian bisa percaya diri terhadap apa yang kalian jalani, tidak bergantung kepada status dan kekayaan orang lain. Pada saat mindset ataupun pikiran tersebut kalian jalankan, kalian akan berpikir bahwa ternyata tidak mengikuti omongan orang lain pun bisa rileks kok, bisa baik-baik aja kok, dan saya sudah berani menolak loh untuk memenuhi perintah dia, misal seperti itu. Yang berikutnya, imbas dari ini semua, ketika kalian sudah menjalankan beberapa tips di atas, kalian akan disukai oleh banyak orang. Wah, ini adalah bonus ya. Pertanyaannya, bukankah menuruti perintah orang lain karena perasaan gak enak juga disukai oleh banyak orang? Oh, tentu tidak. Itu hanya disukai oleh orang yang memerintahkan kalian saja. Tetapi, ketakutan kalian, rasa tidak percaya diri kalian membuat orang lain juga menganggap kalian rendah dan kalian tidak memiliki potensi apapun. Tetapi dengan memiliki kepercayaan diri dan berani bilang enggak apa-apa, berani bilang tolak kepada hal-hal yang menjadi tidak enak tadi perasaannya, kalian menjadi orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Nah teman-teman, apa sih yang membuat kalian berpikir bahwa kalian itu harus mengikuti terus-terusan omongan orang lain karena kalian ngerasa tidak enakan? Coba guys, tulis di kolom komentar apa aja yang menjadi problem kalian. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya tentang kehidupan. Bersama saya Ihsan Patel dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.